Salam kopla, kita ngobrol sampai kelar. Om Swastiastu, sahabat koplar. Bertemu lagi bersama saya, Ketut Parwate, di podcast Kita Ngobrol Sampai Kelar. Hari ini kita akan ngobrol tentang entitas penting yang ada di Karangasem. Bukan saja menyangkut persoalan adat, tapi berkaitan dengan sejarah dan identitas yang ada. Termasuk juga bagaimana Karangasem ke depan. Berbicara tentang Karangasem bagaimanapun juga tidak terlepas dari hubungan antara Puri Karangasem dengan masyarakatnya sendiri. Nah, di studio telah hadir Manggala Puri Agung Karangasem, Anak Agung Bagus Partewijaya. Om Swastiastu. Selain itu juga hadir Bendesa Adat Karangasem yang baru terpilih. Beliau adalah Anak Agung Made Kosalyo. Om Swastiastu, Agung. Agung, mungkin pembicaraan kita di awal, mungkin kita bagaimana berkaitan dengan sejarah Puri dan adat Ikido, Agung. Kalau kita membicarakan tentang Karangasem, tidak bisa lepas dari keberadaan Puri, Agung. Nah, dari persepsi Puri dulu, bagaimana kira-kira awal mula terbentuknya Desa Adat Karangasem? Urusan dulu. Baik. Om Swastiastu. Suksema untuk galah hari makin terkait dengan Desa Adat Karangasem, tentang berdirinya asal usul Desa Adat Karangasem tidak lepas dari leluhur kami Ide Betara Kalih. Ide Betara Kalih ini keutus oleh paman beliau dari Lombok, yaitu Anak Agung Made Karangasem, Raja Karangasem yang berada di Lombok, untuk menggantikan karena ada kevakuman kekuasaan di Karangasem dengan lewatnya Anak Agung Gede Karangasem, Raja Karangasem saat itu. Beliau lah diutus ke Bali untuk sebagai penguasa di Bali saat itu. Tapi sedikit sejarah mencatat, jauh sebelum itu ada kekuasaan gel-gel di Karangasem lewat fasal Ido Karangamle, yang berukuran di Seledumi. Sedikit kita singgung situ karena asal usul dan batas-batas wilayah tuh mulai saat beliau nyenang di Seledumi. Itu Karangamle. Ya. Sekarang kembali ke Dewata Kalih. Setelah beliau nyenang di Bali ke 1849, beliau dikirim diutus ke Bali untuk mengisi kevakuman kekuasaan karena terbunuhnya Raja Karangasem saat itu. Mulailah beliau menata Karangasem saat itu, terutama Desa Adat Karangasem, dengan Dewa Dewa Kalih, Anak Agung Made Putu, sama Anak Agung Made Oke. Kemudian disusul oleh beliau Anak Agung Gusti Gede Jelantik. Sejak saat itu baru ada Desa Adat Karangasem. Yes. Bisa disimpulkan kalau boleh katakan, disitulah tahun berapa kira-kira 1849 cikal bakalnya. 1849. Jadi sehubungan dengan demikian, jadi beliau mulai menata Desa Adat Karangasem. Dari situ dimana mulai kayangan desa dan sebagainya mulai dibangun dan sebagainya. Kemudian pendek cerita, setelah mungkin berjalannya waktu, mangkat ide salah satu Ide Betara Kalih yang beliau meninggal. Kemudian putra mahkota beliau, I Gusti Jelantik Gesah saat itu. Jelantik Beliau karena putra mahkota, beliau lah sedikit membantu kewilayahan dari Desa Karangasem. Sementara KB Sekiraji saat itu I Gusti Gede Putu. Nah, kemudian ini kembali lagi zaman Belanda, yang mulai Belanda masuk ke Karangasem, era kolonial ini. Kemudian I Gusti Gede Jelantik diangkat sebagai stakeholder pertama di Karangasem. Sementara Gede Gesah sebagai merbumi di Desa Adat Karangasem. Berjalannya waktu, kemudian setelah pertama
mangkat, digantilah oleh kedua Ibu Gusti Bagus Lantik, Agung Lantik, Raja Karangasem terakhir, Agung Albrahto Karangasem, boleh katakan begitu nama istrinya. Sehingga saat itulah era-era itu di Desa Adat Karangasem banyak dibangun seperti Taman Skuter, mungkin alun-alun yang sekarang mungkin Taman Kota itu, juga kolam yang sekarang jadi Jakarta itu di era-era beliau itu. Sampai dibentuknya kayangan desa seperti Brodalem dan sebagainya. Terbentuk termasuk pemendura Banjar-Banjar 35 Banjar itu. Masih itu mulai di situ dibentuk. Jadi keberadaan Desa Karangasem ini tak terlepas dari keberadaan Puri Karangasem Ya. dengan perjalanan sejarah yang sangat-sangat panjang sampai di era kolonial saat itu, kemudian sampai di era Republik. Nah, era Republik pun Desa Karangasem masih di bawah naungan Puri saat itu. Di awal ada beberapa dari kami melanjutkan kepemimpinan di situ sehingga sampai sekarang. Sehingga silih berganti pemimpin di situ seperti atau bilang mulai dari sekarang kembalilah Desa Karangasem itu ke era kerajaan dulu, di mana kami sudah seninggal kami menjadi Desa Adat Karangasem saat ini. Begitu selintas perjalanan. Ketika kita lihat bahwa dari awal terbentuknya katakanlah 1800 sekian dan baru kembali bagaimana Ampura Dumen Bagong cucu sang raja mangkat dados pendesa adat teng Karangasem, siklusnya berapa tahun nih gitu? Boleh dikatakan kalau kita lihat ini realita ya. Setelah era kerajaan itu kembali ke era Republik dengan adanya undang-undang suap raja kan sudah tidak ada lagi kerajaan. Ada juga sih putra raja saat itu yang memerintah, tapi boleh dikatakan sudah sedikit tidak firm gitu. Sehingga sekarang dengan kembalinya Puri diminta oleh Krame lewat Banjar-Banjar itu, kami diminta oleh Nitenen Desa Adat Karangasem lagi. Kami akan berusaha mengembalikan adat reste budaya saat itu, sehingga keberadaan hubungan antara Puri dengan desa adat satu hal yang bisa dipisahkan. Puri tidak bisa melupakan desa adat juga nggak bisa melupakan Puri. Kami akan mulai nata itu. Dari jeda waktu kepemimpinan katakanlah dari Puri ring desa adat dan sekarang kembali Krame duene, bagaimana mempercayakan kepada Puri, siklusnya berapa tahun itu? Ada 1 abad tuh. Kalau lihat 1849 ya kurang lebih. Kalau itu memang benar-benar masih kental suasana kerajaan saat itu. Ini panjang ya. Ini betul-betul bagaimana alam terjadi. Sedohla pertama tuh 1894 bulan 1928. Di era-era itulah terakhir nuansa kerajaan masih ada. Sampai kembali ke suasana itu, kita mudah-mudahan bisa menjadi pengayom masyarakat untuk selanjutnya. Artinya bahwa bisa disimpulkan Tiki Dagem, cikal bakal terbentuknya Desa Adat Karangasem bahwa tak terlepas bagaimana Puri yang ayo dari awal. Betul begitu, Dok? Siap, betul. Ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita ini. Kita rehat sejenak. Tetap di Koplar. Pesan via WA lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Pesan via WA lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Selaku menggala Puri Agung Karangasem tuh terkait dengan jeda waktu yang sempat terjadi kepemimpinan Desa Adat, seperti apa siklusnya, berapa tahun sih itu terjadi? Dari boleh katakan tadi seperti di awal saya bilang, Dewa Tekalih membangun Desa Karangasem 1849. Kemudian era-era kepemimpinan di Karangasem saat itu
dengan schedule pertama itu mangkat diangkat sebagai tahun 1894. Kemudian schedule kedua tuh 1908 sampai 1950 beliau bertahta sebagai schedule kedua Raja Karangasem terakhir. Setelah itu memang ada beberapa daripada keturunan beliau yang menjadi Bendesa Adat di Karangasem, seperti pernah mantan Bupati Anak Agung Gede Karang pernah jadi Bendesa Adat. Kemudian Anak Agung Ketut Jelantik pernah jadi Bendesa Adat juga. Kemudian Anak Agung Madioke dari Puri Madura juga ada, dan beberapa Bendesian dari Puri Klodan, Puri Batuayu, kemudian dari Puri Jeruk Kudan, dan sebagainya sampai Pak Bagiarte dari Tegalinga, dan terakhir PAW Suryanom, dan selanjutnya dijabat kembali oleh kami dari Puri, sehingga di saat ini kami akan berusaha untuk mengembalikan lagi adat restu sesana itu. Mungkin kita perlu pertajam Dua Agung. Dengan kepercayaan, masyarakat mempercayakan kembali bahwa Puri sebagai pemegang katakanlah pimpinan di adat ini. Bagaimana sikap Puri itu? Pertama begini, kami hadir kembali di Desa Karangasem karena Puri diminta oleh Krame lewat Banjar-Banjar. Beliau datang ke Puri. Waktu itu 31 dari 35 Banjar yang ada di Karangasem, Desa Karangasem, rawuh ke Puri. Mempercayakan kepada Nunas Angga Puri Manden Presiden Ditenen Desa Dadu ini. Kami di internal Puri Agung Karangasem berembuk, dan kemudian sekuasa lah kami percayakan sebagai mewakili Puri untuk nitenen Desa Dadu ini di Desa Karangasem. Mungkin Dua Agung Made Hampura Dua Agung Made sapunapi perasaan Dua Agung ketika kesudi ngamal karya berat gitu Agung, nggak ada tuh. Iya. Punapi perasaan ratu. Iya, Om Swastiastu. Memang puniki tugas dan tanggung jawab yang sangat berat yang akan diemban untuk masa-masa ke depannya. Nah, dengan kepercayaan Krame Desa Adat Karangasem melalui 31 pengelingsir Banjar yang mewakili krame-kramenya rawuh ke Puri, tangkil ke Puri, matur ring Ida Anake Agung di Puri, mangde Puri kayun napi wasane kayun malih nitenen Desa Adat Karangasem, mangde preside memargi lebih becek daripada pemargi-pemargi sanes sedurungne. Nah, irike raris sekali ini sampun ke aturang sarang rakan titiang ide manggale. Titiang raris saking Puri mengambil sikap. Nah, sedurungne punika titiang ring Puri sampun berembuk lumun untuk menentukan sikap puniki, mengingat beberapa hal puniki yang harus menjadi pertimbangan, yaitu mengingat perjalanan sejarah dari Desa Adat Karangasem yang tidak bisa lepas dengan Desa Adat Karangasem. Nah, atas dasar pertimbangan itulah akhirnya saking Ida Anake Agung dari Puri melalui Paruman menitahkan ring pedewekan titiang untuk kayun tedun ring Desa Adat Karangasem jagi nitenin jagate ring Karangasem mangde preside malih mewali dalam artian menjalankan dreste sane sampun memargi saking rien. Dreste sebelumnya. Nah, itulah dasarnya. Nah, bila mana dalam titian sejarah pribadi juga yang memang sampun ngayah ring Puri, taler ring masyarakat, akhirnya titiang pribadi minhen punike bila mana saya tidak melaksanakan atau tidak mengisi pinunas saking krame desane, semasa tang titiang anggo Puri akan piwal sarang betara leluhur yang sudah membentuk Desa Adat Karangasem, membangun Desa Adat Karangasem sedemikian rupa
untuk kesejahteraan Krama Desa Adat Karangasem. Nah, dari sanalah akhirnya Titiang pun lascaria secara pribadi, lascaria jadi ngayah ring desa. Di awal ten kaget ten kesiap tuh. Benar-benar ini benar-benar hal yang sangat mengejutkan. Ya, santukan Titiang pribadi tidak pernah mempunyai mimpi atau mempunyai niat atau mempunyai ambisi jadi keadegang terus pendesa. Hanya Titiang saking puri dumun boleh pengeni ke labuh wacana ring kerama-kerama desane sebaiknya bila mana melihat situasi dan kondisi desa saat ini, sebaiknya puri kembali ke adegang kelinggang saja. Ring kerama desa bukan berarti puri berkeinginan menjalankan atau melaksanakan kembali sistem feodalisme. Nah, itu yang terpenting. Bila mana puri sudah kelinggang ring desa, hanya sebatas kerama desa ini diharapkan ingat kembali bahwa keberadaan Ida Anake Agung melalui leluhur-leluhur kami dulu, beliaulah yang membentuk atau membangun Desa Adat Karangasem. Nah, hanya itu saja, itu sudah merupakan sebuah apresiasi saking kerama desa ini terhadap puri, dan kebetulan kami ini sebagai generasi penerusnya sudah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bila mana ini sudah kembali puri dilinggakan ring desa. Sehingga dengan dilinggakan puri ring desa, tentunya puri mengingat perjalanan sejarah leluhur kami yang membangun Desa Adat Karangasem pasti akan kembali lagi memberikan perhatian kepada desanya dan kerama-keramanya. Nah, itulah harapan kami saking puri punika ingin mengembalikan dresde sane sampun memargi sanerian mangde kesukertan desa puniki presiden memargi malih. Bagong Made, bagaimanapun juga Desa Adat Karangasem kan ada di daerah Itrogen, dalam urban dan daerah perkotaan. Tentunya bagaimanapun juga konflik-konflik itu sangat tinggi. Barangkali Dua Agung meskipun wawu ketitah, mungkin punya skema bagaimana dalam mencegah terjadinya konflik, katakanlah konflik antar masyarakat. Karena bagaimanapun di desa adat sendiri, kita lihat ke belakang dan kita lihat ke samping, banyak terjadi konflik-konflik seperti itu. Apa yang Dua Agung akan lakukan, Dua Agung, untuk Desa Adat Karangasem? Inggih. Ampura Titiang puniki adalah orang baru yang merasa diri juga kurang dari pengalaman mengenai pemahaman dresde dan adat. Namun karena keberanian untuk mengambil sikap menegakkan kembali dresde yang ada, mengingat ring Desa Adat Karangasem puniki masyarakatnya Itrogen ingin majemuk. Niki gumanti PR yang sangat berat bagi Titiang selaku anggap puri untuk mengatasi permasalahan sane wenten ring desa. Kita flashback banyak permasalahan yang terjadi ring desa. Nah, kemudian kita mengacu melihat lagi bagaimana harapan kita ke depan. Sehingga Titiang dengan ditunjuknya selaku Keliang Desa Adat Karangasem atas kepercayaan kerama desa, tentunya Titiang sudah membuat strategi-strategi untuk mengatasi permasalahan gitu. Dengan yang utama Titiang membentuk keprajuruan yang benar-benar sesuai harapan nanti dengan pembentukan keprajuruan itu untuk menata permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi dulu
supaya tidak terulang kembali, bahkan ingin situasi ke depannya menjadi lebih baik. Artinya berusaha menekan konflik yang sempat terjadi dalam tanda kutip. Kan gitu. Caranya, Titiang bersama prajuru puniki memutuskan segala sesuatu yang akan dijalankan atau diputuskan oleh desa adat tetap akan berlandaskan kepada paruman ring desa adat, bukan menjalankan otoritas keprajuruan Titiang selaku pemegang tampuk tertinggi ring desa adat Dados Bendesa. Ini poinnya. Santukan desa puniki, apapun keputusan yang diambil dan dikeluarkan oleh desa, tetap harus berdasarkan kesepakatan bersama. Karena ini adalah keputusan desa, bukan keputusan pribadi atau selaku angge bendesa. Nah, inilah yang Titiang perbuat. Nantinya harapan Titiang, segala keputusan harus diputuskan dalam paruman. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya pernah terjadi. Nah, sehingga dalam keprajuruan pun Titiang membuat skema. Karena iraga ring desa adat puniki jadi menangani 3 hal yang penting. Ring parayangan, palemahan, pawongan. Sehingga pengabih-pengabih Titiang puniki tidak satu, Titiang membuat pengabih ketiga. Petajuh punika. Inggih. Titiang selaku bendesa, Titiang menduwe petajuh. Petajuh satu punika yang akan menangani ring parayangan. Petajuh kalih punika jadi menangani ring masalah palemahan. Petajuh 3 punika ring pawongan. Dadosnya Titiang mempunyai 3 petajuh yang akan membantu Titiang melaksanakan tugas-tugas puniki. Nah, ring bawah petajuh-petajuh puniki ada lagi struktur yang keteben punika setiap petajuh medue bage parayangan, bage palemahan, pawongan. Nah, selanturnya nih wau ke weten penyarikan, weten petengan, bahkan sani mungkin Titiang menambah lagi untuk penataan aset-aset desa puniki maupun dari hasil-hasilnya. Titiang membentuk satu napi wasana keprajuruan punika dados sedaan. Inilah yang khusus nanti. Nah, sedaan pun Titiang sangat berharap karena puniki iraga nitenen desane sane kepaice saking puri dibawang pun oleh puri. Nah, tentunya Titiang sampun meguli-guli sareng semeton, sareng prajuru manten, dan usulan saking prajuru pun di luar anggapuri puniki makeh mengusulkan mangde taler semeton saking puri dados sedaan. Ke yang tiang cingak waktu Agung Menjaya-jaya itu dalam artian prajuru dua ini sangat profesional pada tugasnya itu. Baik sedang yang Agung sampaikan tadi, termasuk juga bagi-bagi. Mungkin dia kembali sedang Agung partai selaku Manggala itu. Dengan kembalinya masyarakat mempercayakan kepada puri itu, apa kira-kira pesan yang disampaikan kepada Agung Bendesa itu selaku Manggala? Betul. Kami di Puri Agung Karangasem dan Puri Sejebak Karangasem, dengan kembalinya Puri Nitenen Desa Adat Karangasem sekarang, tentunya kita ingin antara visi misi Puri dengan adat harus berkesesuaian. Kita harapkan sinergitas antara Puri dengan desa adat, juga dengan Guru Wisese, Pemda gitu, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Karangasem, dan juga seputaran Karangasem heterogen, ada Muslim, ada Chinese, ada Buddha juga. Nah, lintas agama ini harus dijadikan satu kesatuan kekuatan di desa adat Karangasem. Makanya dengan pola
di Wenang Sareng gitu. Iya, 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 Wenang betul. Sareng itu kami harapkan desa adat kita di Karangasem yang berada di beranda depan Puri Agung Karangasem ini menjadi etalase nantinya tuh. Apalagi desa adat Karangasem ini berada di ibu kota kabupaten, Betul, betul. di mana banyak kantor-kantor pemerintah, Polres, Kodim, Pemda dan sebagainya berada di wilayah di Wewidangan desa adat Karangasem. Itu juga dengan yang tidak kalah pentingnya masalah ekonomi ini. Desa adat Karangasem berada di jalur yang strategis untuk perekonomian. Nah, dengan semua kelebihannya itu, kami harapkan nanti dengan apa yang diuraikan tadi secara mikro, organisasinya sudah disebut tadi, secara makronya kami harapkan juga ini menjadi barometer kemajuan nanti ya, dari desa Karangasem tanpa melupakan jati diri sebagai desa adat yang berbasiskan adat, budaya, dreste dan sesana. Desa adat yang berbasiskan adat, budaya, dreste dan sesana. Karena desa adat Karangasem ini tidak lepas dari puri keberadaannya. Betul. Nah, tentunya kedepannya peniki dia mengharapkan desa, sadang prajurit semua tetap berkomunikasi lah dan bersinergi dengan puri di dalam mengawal tadi saya sampaikan visi misi ini harus bersama juga antara puri dengan desa adat. Juga nanti akan ada mungkin ada di samping juga beliau akan day to day di desa adat. Kita harapkan juga ada sekali-sekali ada pertemuan antara puri dengan desa sehingga sinergitas ini benar-benar berjalan, tidak hanya dalam teori tapi di dalam pelaksanaan sehari-hari di masyarakat. Barangkali dengan keheterogenan ini, dengan keberagaman yang ada, menjadi suatu kekhususan bagi desa adat Karangasem. Apa bisa disimpulkan begitu dong? Betul. Nah, inilah kelebihan desa Karangasem ini. Karena kita boleh katakan suatu saya sedikit flashback kembali ke zaman dulu dan memang masih berhubungan erat dengan di Karangasem. Dulu disebut Kute Raja. Yang kita sebut Kute Raja itu ibu kota kerajaan gitu. Ya. Nah, ada desa adat Karangasem, ada desa adat Susuan, ada desa adat Tampuagan. 3 desa itu berada di Wewidangan Puri Karangasem. Ini strategis dan Strategis, ya. ada juga yang namanya penyandingnya itu desa adat Subagan sekarang ya, sini. betul. Desa adat Jasri, Jasri. desa adat Tumbu, desa adat Bukit. Nah, hal-hal ini Jongyang juga. Nah, ini semua di daerah-daerah ring 1 ring 2-nya desa adat Karangasem ini suatu kawasan yang strategis gitu. Nah, kita harapkan nanti kita mulai dari timur, kita akan coba ke depannya nanti suatu tata kelola yang berbasis budaya, Trihitekarane Margi, tadi sudah sempat disinggung juga, bagaimana keseimbangan antara kita dengan Parahyangan, keseimbangan dengan Palemahan, juga Paongan yang merupakan sumber daya yang ada di desa Karangasem ini bisa berjalan beriringan dan bersinergi. Mungkin ke titik yang ke Doagong, Indonesia Doagong. Bagaimana Ratu untuk mengelola desa adat yang heterogen ini tuh dengan keberagaman, banyak keberagaman, semeton-semeton kita ada Muslim, Hindu, Buddha, Kristen. Bagaimana Ratu akan mengelolanya itu? Nggih, semua itu juga tidak lepas dari sejarahnya. Karena dari perjalanan sejarah zaman kerajaan, keberadaan semeton-semeton Muslim, Cina, dan semeton-semeton Arab ini sudah ada sejak zaman dulu. Nah, seperti semeton Muslim. Semeton-semeton Muslim yang ada di Wewidangan, desa adat Karangasem, itu sebagian besar adalah dibawa oleh Raja Karangasem dari Sasak, dari Lombok. Bahkan kerama-kerama semeton Sasak ini diberikan tempat oleh Ide Raja. Nah, bahkan sampai lahan penghidupannya pun diberikan oleh Ide Raja dengan memberikan tanah-tanah sebagai tempat mereka untuk kehidupannya, sumber kehidupannya. Nah, kemudian semeton-semeton dari Cina pun
memang awalnya memang dari kedatangan mereka dari perdagangan dan semeton-semeton Arab pun dari perdagangan. Nah, sehingga pada zaman itu Ide Raja sudah menjalin hubungan yang baik dengan semeton-semeton yang non-Hindu punika. Nah, inilah pentingnya Titiang selaku Bendesa Adat Iriki, seperti yang sudah disampaikan sareng Ide Manggala, bahwa sinergitas ini yang perlu kita tegakkan atau jalankan supaya kedepannya menjadi lebih baik. Nah, Ide selaku Manggala menyampaikan bahwa Puri harus bersinergitas dengan desa adat, dengan guru wisesa dan tokoh-tokoh ring desa adat Karangasem, termasuk tokoh-tokoh lintas agama. Nah, Titiang, walaupun Titiang anggap Puri, tetapi kesantukan tugas Titiang misalnya makin dados bendesa, Titiang berbicara saking desa adat. Titiang saking desa adat, jagi menjalin sinergitas puniki sarang Puri, sarang guru wisesa, sarang tokoh-tokoh ring desa adat Karangasem dan tokoh-tokoh lintas agama. Nah, wantah Ide kan ngenike saking Puri, wantah Titiang puniki saking inggih saking. Ini benar-benar Perkalian ya. Inilah sane pentingnya Titiang. Nah, dari awal-awal sebelum Titiang kadegang dados bendesa pun Titiang puniki sudah mempunyai dasar-dasar atau sudah menjalankan paiketan puniki sareng semeton-semeton yang non-Hindu. Nah, Titiang sekali contoh ring Puri wenten upacara sapuniki, upacara-upacara adat sampun Titiang pastike sampun tidak pernah lupa dengan kerama-kerama Muslim Sasak. Kita selalu menghadirkan mereka ikut terlibat di dalam upacara tersebut, hadir bahkan terlibat. Nah, contoh ring Kampung Anyar, mereka mempunyai tugas-tugas karena memang dari dulu sudah terjalin sedemikian rupa saking Ide Raja, ikut bertoleransi untuk ngayah di Pura Bukit contohnya. Ya, mau bersih di sana di areal-areal ring Pura Jaban Pura, membersih. Nah, juga semeton-semeton Muslim lainnya sekali Kampung Nyuleng, sekali semeton Muslim ring Kecicang. Ada di sana mempunyai kesenian-kesenian yang bisa ditampilkan, ya kita libatkan. Inilah menjalin hubungan seperti itu karena kita tidak akan pernah lepas dengan keadaan proses sejarah yang berlangsung dulu. Artinya begini, Dua Agung, bisa Titiang simpulkan sedikit bahwa desa Ratu Kemban Bendesa Adat tidak semata-mata bagaimana mempertahankan tradisi kuno yang ada, restu kuno yang ada, tapi juga bagaimana menjalin sinergitas dengan komunitas-komunitas yang ada, termasuk semeton Hindu, semeton Muslim, Buddha, Kristen, Konghucu. Barangkali ini akan menjadi suatu kekuatan kekayaan yang dimiliki desa adat Karangasem sendiri, Dolo. Mungkin ini kita akan bedah lagi, Dolo. Kita rehat dulu sejenak. Tetap di Kopla. Mas, selamat ulang tahun ya Mas. Saya masih tanggal 10 bulan depan. Mas Roy kan? Saya Boy. Oh, aduh. Maaf Mas, saya kira teman saya, Roy. Mas, hati-hati. Jangan sembarangan share data diri. Benar juga ya. Ingat, kata sandi yang kuat harus mencakup huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Semakin beragam kombinasi karakternya, semakin sulit ditebak. Semakin panjang kata sandi, semakin aman. Disarankan untuk menggunakan lebih dari 8 karakter.
Gantilah kata sandi secara rutin, misalnya setiap 3 atau 6 bulan. Jangan gunakan nama, tanggal lahir, atau informasi pribadi lainnya yang mudah ditebak. Hindari kata sandi seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau password. Gunakan kombinasi acak yang lebih sulit untuk ditebak. Jangan gunakan satu kata sandi untuk banyak akun. Jika satu akun dibobol, akun lain tetap aman. Kita berbicara masalah toleransi gitu ya. Kita lebih dari toleransi. Kita udah berintegrasi. Keren ide ini Kang, bagaimana Muslim itu punya tugas di Pura Bukit katanya. Itu udah gak hanya toleransi, integrasi dah itu. Kalau kita berbicara toleransi keberagaman di Karangasem, sangat kuat tuh. Dengan ada pemanggilan nyama Muslim. Kemarin kami ada upacara baligit Taman Ujung. Otomatis dia ikut melakukan upacara bersih-bersih di Niste, di Madya Mandala. Itu kan salah satu dari tanpa diminta tuh. Mereka otomatis terlibat gitu lah. Matur ke Puri, gua apa yang bisa dilakukan. Jadi itulah yang bilang tidak nggak ngomong toleransi lagi, tapi integrasi antara semua umat di sini. Mungkin karena ini ya masyarakat merasakan ruang kosong dari dulu, sehingga kembali lagi ke Puri. Nah, bisa disimpulkan begitu ya? Betul. Sebagai contoh, hal ini sudah dilihat oleh pada waktu anggota DPD RI, Bagus Rai Mantri. Kan waktu itu antara Nabi Asana, Hari Raya Nyepi sarang Idul Adha Muslim juga, Idul Fitri berbarengan gitunya kan. Jadi acara itu dijadiin satu antara selamatan antara Hari Raya Hindu sama antara Muslim itu di Puri tempatnya. Nah, ini apresiasi dari anggota DPD RI bahwa di Karangasem dan khususnya di Puri Agung Karangasem itu toleransi itu terjaga amat baik. Sehingga ini menjadi contoh Puri Agung Karangasem itu seperti disampaikan tadi, semua umat yang ada di sini entah itu tadi Buddha, Chinese, Arab juga sudah berhubungan dengan sangat baik dengan leluhur-leluhur kami dari dulu. Sehingga kalau sekarang ini bukan sesuatu yang baru kalau kami sudah terbiasa dengan teman-teman kami dari lintas agama itu. Bagong mungkin flashback sedikit Bagong. Ketika sistem kerajaan sudah tidak berjalan sekarang ini, kira-kira bagaimana peran Puri Agung terhadap desa adat? Makin memang sudah bukan menjadi zaman kerajaan lagi ya. Kan di Kang Wau di era kekinian. Sekarang kita mengacu dengan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat. Nah, kami tentunya akan menghormati itu rambu-rambu yang telah didapat pemerintah. Walaupun kami menganggap kekhususan desa adat Karangasem ini adalah karena desa adat Karangasem ini dibuat oleh leluhur kami dari era kerajaan dulu. Nah, bagaimana sekarang mensinergikan antara sistem Dumun yang ditinggalkan oleh leluhur kita dengan sistem modern sekarang dengan adanya MDA, hubungan antara Gerwisese dengan desa adat, Puri dengan desa adat. Dari poin ini kami akan memfokuskan sebagai Puri ke pusat adat budaya gitu. Di mana desa juga harus mengacu ke pemerintah sekarang sebagai pusat pemerintahan lah. Eksekutif ada di pemerintahan. Kami di Puri kan tidak ada kemampuan dalam mengeksekusi karena sifatnya adat budaya aja sekarang. Karena kerajaan sudah nggak ada lagi, sehingga di pemerintahan lah itu nanti. Jadi kombinasi itu kami akan coba untuk terapkan di desa Karangasem. Mudah-mudahan dengan beliau masih muda, masih intensif, punya wawasan yang luas, bisa menerjemahkan ini semua sehingga desa Karangasem ini bisa barometer kemajuan dengan berbasis adat dan budaya. Itu harapan kami. Artinya kenatipun begitu, Puri tetap memang dari dulu ketika menyangkut tradisi itu masih pem di sana tetap. Mungkin ke Duagong Bandesa malah tidak Duagong. Ketika kita melihat dalam situasi kekinian tuh antara bagaimana antara
Puri, desa adat, dan masa kini, tentu tantangannya sangat berat. Pertama, bagaimana atau mengemban amanah masyarakat ini. Apa yang kira-kira itu lakukan ke depannya? Yang jelas, Puri akan terlibat langsung di dalam kehidupan desa adat. Karena jujur saja diakui bahwa situasi saat ini desa adat Karangasem di antara desa adat lainnya tergolong desa adat yang kaya tetapi miskin. Kenapa bisa begitu, Dogo? Karena banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. Setelah era kekosongan, Puri tidak terlibat di dalamnya. Inilah banyak yang menjadi berat bebannya untuk menyelesaikan hal ini. Nah, tentunya kami dari Puri melihat situasi seperti ini, Puri tidak akan tinggal diam. Bagaimana kembali Puri ingin menyatukan Krama Desa Adat Karangasem, meningkatkan sistem kehidupan perekonomian daripada Krama Desa Adat Karangasem, dan seperti yang saya sampaikan bahwa Desa Adat Karangasem adalah desa adat yang besar dan kaya, tetapi miskin. Tentunya yang menjadi fokus nantinya Titiang selaku Kelian Desa Adat bersama Prajuru akan memperhatikan sisi-sisi ekonomi untuk meningkatkan taraf dari Desa Adat Karangasem ini sendiri. Namun sebelum kita berjalan ke sana, yang utama yang akan kita lakukan di Keprajuruan Desa Adat Karangasem adalah untuk menata di bidang Parayangan ya. Di Parayangan demun ya. Parayangan. Karena disinilah kita sebagai umat Hindu yang percaya akan adanya nilai-nilai niskala yang tidak pernah bisa kita lihat secara langsung, tetapi kita percaya itu adanya. Ini dulu yang akan kita berikan perhatian utama. Tata dumun, di mana tempat kita selalu berdoa mapinunas ring ide sang yang widiwase, ide betari-betari sani, supaya situasi dan kondisinya, baik itu dari situasi tempat parayangan, kemudian dari situasi bakti dari krama ini, krama desa adat, bagaimana bersikap mengembalikan atau meningkatkan rasa bakti ini kepada ide sani melinggih ring parayangan desa. Boleh Titiang pertegas kita itu bahwa di awal kepemimpinan Ratu di desa adat, bagaimana membenahi parayangan dulu sebagai huluning ini, begitu tuh. Titiang saking dua sisi nih Titiang bertindak. Titiang selaku krama desa adat dan selaku bendesa. Nanging Titiang anggap Puri. Nah, setelah Titiang kembali malih ke Karsain mangda nitenen desa. Tentunya Titiang sampun melihat situasi dan kondisi desa. Parayangan yang dados uluning jadi pemargi-pemargi berikutnya. Situasi ring pusah semakin. Irikelah sentral nanti kita selaku desa adat atau krama desa adat Karangasem untuk berkumpul bersama bagaimana kita ngulengang kayun jadi mepinunasan mangda rahayu jagati. Iya.
situasi di sana sangat-sangat memprihatinkan. Walaupun Titiang tahu persis Apa yang harus dilakukan untuk perusahaannya tuh? nggih, itu pun sekali yang Titiang sampaikan, Puri tidak akan tinggal diam. Puri akan mensupport situasi dan kondisi ring desa adat Karangasem. Dan tentunya ring era Sani Mangkin, ya jujur saja Titiang katakan, beda dengan sistem pada zaman kerajaan. Itulah Titiang mempunyai program atau visi misi ring desa adat untuk melakukan sinergitas. Artinya kita akan emban bersama. Yang garis besar, garis bawah itu, kendati pun berdesa adat sekarang dipimpin oleh Puri, tapi tidak feodal. Betul. Ya. Kenapa tidak feodal? Nah, Titiang tegaskan ini, Ki. Segala keputusan yang akan dijalankan oleh keliang desa adat yang mana personilnya adalah Angga Puri tetap akan menelurkan atau memutuskan sesuatu untuk kepentingan desa adat melalui paruman desa. Sehingga keputusan itu terlahir dari keputusan yang lahir secara bersamaan. Itu tadi bilang di awal itu tetap bagaimana melakukan perbaikan terhadap Parahyangan. Barangkali ring pelemahan penapi Palemahan sama patah. kata Titiang sampun metaki-taki nanging punike menjadi program, bukan menjadi prioritas utama. Niki Titiang kan sampun mempunyai beberapa program ring desa adat. Titiang sudah membentuk program jangka pendek, menengah, jangka panjang. Nah, skala prioritas inilah yang Titiang akan jalankan ring Palemahan. Tidak begitu langsung baru turun hadir Puri langsung Titiang membuat ya betul. movement yang Prioritas di Parahyangan, perlahan pelemahan. Pawongan, bagaimana kesejahteraannya itu. Tapi dengan adanya pasar itu memungkinkan tuh kita berdesa menggarapnya tuh. Ya, Untuk seperti pusat yang ekonomi di awal tadi disinggung juga Iya. bahwa letak strategis dari desa Karangasem di jalur ekonomi gitu. Dan berarti jalan Gajah Mada itu Ya. dengan pasar-pasarnya, dengan toko-tokonya, kami harapkan ada prarem nantinya di situ. Bagaimana jangan sampai tikus mati di tengah-tengah lumbung gitu. Betul, betul. Itulah yang terjadi sekarang, makanya dibilang tadi kaya tapi miskin gitu kan. Nah, itu yang saya maksudkan. Tolong ini, kami kan ngelihat ini, kami kan berusaha untuk memajukan desa ini. Betul. Apa potensi sumber daya yang bisa ditingkatkan, dilihat dan digarap. Gitu. Ini berada di jalur ekonomi ini. Belum lagi kadang-kadang hubungan dengan pariwisata. Nih. Desa Karangasem diletak di jantung pariwisata heritage di Karangasem. Ada bekas, bukannya bekas, masih ada tuh. Istana Kerajaan Karangasem. Taman kota mungkin bisa sebagai tempat untuk spot turisme di situ. Juga tidak kalah pentingnya menjadi destinasi wisata. Mungkin dia ke jalur hub, ada Tertegangge di situ, ada Taman Ujung, ada Lempuyan. Gitu. Bagaimana kiat-kiat kita biar ekonomi itu bergerak dan bergulir di desa Karangasem sebagai sentralnya nanti. Barangkali ini yang Tumenggala Puri Agung sampaikan tadi bahwa desa adat harus bersinergi dengan pemerintah, termasuk juga Angga Puri ya. Ya. Karena memang begitulah cara kita zaman sekarang kan kita harus punya networking gitu. Networking itu yang harus walaupun di level desa gitu, tetap harus ada networking gitu. Ngadu ke tokoh-tokoh, ke guru bisnis Puri dan hubungannya dengan kaum ya pemodal lah gitu. Apa yang kita bisa lakukan di desa kita. Gitu. Mungkin begini tuh, kembali lagi persoalan tadi itu terkait dengan bagaimana aku bilang sinergitas dengan pemerintah, dengan desa adat termasuk Puri. Idealnya seperti apa sih itu? Artinya begini. Ini aku juga bisa menyampaikan, aku juga bisa. Sebagai contoh lah ini kalau nyampe idealnya, saya contoh ya sebut ya. Ini ada
pemerintah punya sekarang taman kota gitu. Kami punya potensi untuk memunculkan di situ potensi kesejarahan gitu. Iya, betul. Taman kota itu bukan hanya sekedar candra buana. Iya, betul. Pak Pemda gitu. Ini candra buana ini kan orang nggak tahu nih apa. Pahlawan. Ya. Iya, iya. Makanya tolong ini dibuat lebih spesifik. Ya. Makanya sekarang dengan komunikasi kami dengan ini yang ngomong sinergi ya, Ya. komunikasi dengan Pemda, setujulah Pemda merubah nama itu menjadi Kapten Kan, iya, betul. An Agung Madekarang Chandra Buana. Iya, iya, iya. Dari situ kan terbersit tuh siapa beliau gitu. Beliau adalah pahlawan perang kemerdekaan Ya. pada waktu perang Tanah Haron. Oh, iya, betul. Beda-beda tipis dengan Ngurah Rai itu. Ya. Ngurah Rai berjuang di Dan Jawa itu ini Barat. menang. Itu dia. Ini ada kemenangan di sini. Nah, dari situ kan ada, ternyata di Karangasem kota pahlawan juga. Nah, dari situ dia sinerginya tuh muncul tuh. Ya, betul. Makanya terima kasih Sengkare dari Pak Wakil Bupati kemarin, kami berodensi dan sudah menyetujui nama taman kota ini menjadi Taman Budaya Kapten Anak Agung Madekarang Chandra Buana. Itu salah satu bentuk sinergitas kami dengan Pemda. Mungkin nanti dengan desa, dengan tokoh-tokoh nanti mungkin dalam hal seperti itulah kami bersinergi. Gitu. Iya, iya. Jadi, sinergi seperti itu dilakukan. Iya. Menarik sekali tadi Bagong sampaikan bahwa kaya tapi miskin. Pusat bisnis ada di Karangasem, tapi desa adatnya miskin. Mungkin ini yang akan Ya, dikatakan. kami akan berusaha membantu semuanya. Inilah program-program sebagai prajuru desa. Yang sudah banyak berbicara, tertimbang dengan prajuru-prajuru Saniwenten, bagaimana untuk mengoptimalkan aset yang belum dikelola desa. Tetapi desa ada kewenangan untuk hal itu. Ada aturannya yang memperbolehkan, izinkan. Nah, inilah bentuk partisipasi masyarakat kerama yang ada di wewidangan Desa Adat Karangasem. Ini belum belum terjamah, belum dikelola dengan baik. Sehingga titiang saking prajuru Desa Adat akan membentuk perarem yang akan mengikut sertakan kerama desa semua yang ada di Desa Adat Karangasem, terutama yang yang menjalankan perekonomian di wewidangan Desa Adat Karangasem. Seperti desa-desa lain sudah ada itu dan sudah berjalan. Kenapa Karangasem nggak bisa kan itu ya? Karangasem tidak bisa. Padahal sangat besar, bahkan lebih besar daripada desa-desa lain yang bisa dikelola. Kenapa ini tidak berani dijalankan dari dulu? Karena ini adalah sebuah aset untuk desa dan ada alasan dan ada pembenarnya. Ya. Tinggal mengkomunikasikan saja ya. Mungkin Bagong ada tambahan? Mungkin contohnya LPD aja. LPD bisa didirikan. Saya lihat apa yang di prajuru-prajuru yang dipilih oleh Rogong Bendese ini, beliau orang profesional gitu. Iya, betul. Pastinya membuat LPD itu asas profesional itu jalan pasti bisa. Gitu. Potensinya ada, tinggal manajemennya harus transparan, memakai potensi apa yang ada. Kami harapkan di Desa Karangasem itu ada LPD, jangan kalah dengan desa-desa lainnya di Karangasem. Itu LPD suatu keniscayaan lah, harus segera dibentuk oleh. Apalagi tadi beliau udah menyinggung masalah sedang kan. Nah itu dikit lagi ya itu bisa diwujudkan juga. LPD. Mungkin Bagong ini kita pertanyaan penutup dari kami Bagong. Okay. Ke depan nih Bagong, barangkali apa yang menjadi harapan Bagong Bendese sedang Tumenggale terhadap Desa Adat Karangasem? Mungkin yang yang mungkin saya memberikan visi yang lebih besar, tapi turunannya mungkin nanti berdesa yang saya menerjemahkan itu. Satu mungkin di era kekinian kita sudah agak ngomong kerajaan lagi lah, semua ngomong kekinian semua. Contohnya
OSS gitu. Ya, ya, Online symptom submission itu kan. Kami ingin meningkatkan peran desa adat di dalam sistem OSS itu gitu. Jangan sampai kita ketinggalan dari hal itu. Karena OSS itu approvalnya dari Jakarta semua. Ya, betul. Kita nggak tahu menahu di sini tiba-tiba udah jadi izin ini izin itu. Nah kami minta nanti bagaimana kita ngomong sinergitas tadi kan, bagaimana peran desa adat nanti di dalam sistem itu gitu. Sehingga kami sebagai desa adat di sini tentunya terlibat di dalam pengambilan keputusan suatu perizinan gitu. Jangan sampai yang berkembang di Bali Selatan banyak itu kejadian-kejadian itu kan, sehingga sudah mendapat izin tapi ternyata desa adatnya sendiri atau menahu kan. Ini juga untuk menggawangi wilayah desa adat. Itu dia. Makanya ini salah satu poin yang kami ingin bagaimana desa adat ini terlindungi atau apa namanya mendapat pengawalan lah biar tidak serta ada investor masuk membuat apa yang ada di desa adat tidak menjadi suatu apa namanya terencana dengan baik gitu. Bukan juga dengan generasi muda ya. Generasi muda kami harapkan desa adat Karangasem ini menjadi kawah yang terduga lah pendidikan anak-anak muda kita. Libatkan dia di dalam suatu event karena kedepannya ini kan kalau kita ini yang orang tuanya lah gitu tidak melibatkan generasi muda di dalam ini, mereka tuh akan cuek, mereka akan cenderung ke ibu kota mengambil suatu hal-hal yang simple dan mengatakan melupakan semua apa yang ada di daerah heterogen ini ya. Itu dia, makanya keterlibatan generasi muda di dalam satu kepemimpinan di desa dan nanti kami harapkan seketerudah-terudih lah bagaimana itu bisa aktif. Contohnya sudah ada ya mungkin di yang simpel ya pas sekolah gitu. Jadi kami harapkan lebih dari itu sehingga nanti seketerudah-terudih ini kami harap sebagai event organizer-nya di suatu desa adat. Mungkin itu harapan kami yang dari sisi perizinan maupun dari sisi pembinaan generasi muda ke depan. Mungkin Dua Agung harapan Dua Agung bagaimanapun juga dari Bendesa sendiri kepada untuk desa adatnya sendiri, termasuk juga bagaimana untuk mengajak anak-anak muda di daerah heterogen ini merasakan desa adat sendiri itu. Iya. Yang jelas yang menjadi tujuan utama Titiang selaku Bendesa Adat Karangasem jagi ngajegang kesukertan desa. Nah, tentu kesukertan desa puniki mencakup banyak hal, luas artinya. Nah, mengenai bagaimana untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta kerama desa adat ini untuk ikut bangga dan rasa memiliki terhadap desanya. Ini tentu sudah Titiang banyak mempunyai perencanaan. Sekali contoh menghidupkan seni-seni yang menjadi kekayaan lokal geniusnya desa adat Karangasem. Hal-hal kecil saja yang sifatnya umum ini loh, sekegong akan kembali kita hidupkan. Dan Puri pun peran serta Puri memberikan ruang yang bebas untuk bisa menikmati apa yang disiapkan oleh Puri. Silakan kami memberikan saking Puri, walaupun Titiang harus bendesa, tapi Titiang anggap Puri, sareng ide juga sudah berkoordinasi dengan baik, bahwa Puri akan memberikan ruang bagi kerama desa adat Karangasem untuk menghidupkan kembali seni-seni budaya seni wonten Karangasem. Silakan berlatih di Puri. Ring Puri wonten kalih barung gong disiapkan. Dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan pun Titiang selaku bendesa taler kalih dados angge Puri, Titiang memberikan fasilitas yang besar untuk mereka. Termasuk Titiang pernah berjanji sareng kerama desa, sewaktu latihan apapun yang kalian perlukan, rarisan.
snack, konsumsi apapun yang menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan, memberikan support semangat anak-anak muda puniki kerama desa ini jadi latihan agar seni budaya ring Desa Adat Karangasem hidup lagi. Silakan, Puri akan mensupport semuanya. Kemudian paiketan istri, paiketan kerami istri Desa Adat. Titi yang akan bentuk makin, dumun durung enten, titi yang akan bentuk. Para serati, paiketan pemangku, saking Puri mensupport segalanya apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas-kualitas payah-hayah yang desa. Bagian dari menjaga tradisi yang ada juga. Inge, patut. Niki. Itulah yang Titiang inginkan dan akan Titiang jalankan untuk mengembalikan tradisi atau adat budaya yang sudah pernah terjadi, sehingga paiketan puniki antara kerama Desa Adat Karangasem ngelawaning Puri puniki presiden malih kewangun seperti yang dulu. Jadi ditambah sedikit lagi hubungan dengan kesenian ya. Kita ngomong akulturasi budaya. Yang ada cuma di Desa Adat Karangasem ini. Di Desa Adat Karangasem ada namanya sekepenting gitu ya. Musik tradisional. Jadi kita akulturasi budaya antara Bali, Hindu dengan Cina gitu. Nah, ini akan kami coba tumbuh kembangkan gitu ya, bahwa menjadi khas kesenian yang ada di Desa Adat Karangasem ini, sehingga penting ini menjadi salah satu warisan budaya lah yang ada di sini, yang kita ingin coba terus tumbuh kembangkan sehingga menjadi khas dia dari Desa Karangasem dan Karangasem pada umumnya. Begitu pula dengan sebentar kita Muslim mengenai rudat. Nah, rudat juga kami akan sering-sering tampilkan kalau bisa itu, bahwa hadrah juga gitu. Bahwa kita tuh kaya dengan budaya, ada rudat, ada dari teman-teman Muslim. Kalau penting itu Desa Adat Karangasem loh. Iya. Akulturasi budaya dengan Cina itu pecinan itu. Dulu kan tempatnya di pecinan itu. Asal muasalnya dari penting itu. Masih ada tuh gedungnya tuh di Gajah Mada sebelah kiri itu. Nah, itu tempat pecinan dulu tuh. Nah, sekarang cuman ada beberapa kelompok itu akan kita tumbuh kembangkan sehingga menjadi khas Desa Adat Karangasem dan Karangasem pada umumnya. Bagong matur suksema pisan Bagong Made Saleh sareng Bagong Bagus Patawijaya. Sudah obrolan yang sudah sangat luar biasa niki Bagong. Obrolan yang sangat mencerahkan dan sangat makna. Mudah-mudahan obrolan ini masyarakat Desa Adat Karangasem, dari obrolan yang kita lakukan, masyarakat adat Karangasem semakin bermanfaat. Bagong, doa dari kami semakin bertumbuh kembang baik dari segi ekonomi yang ada, termasuk juga terhadap konflik-konflik yang sempat ada sebelumnya menjadi reda. Itu pemirsa, berbicara masalah adat tadi, pembicaraan kita tadi terkait dengan adat tadi, pembicaraan kita dengan Manggala Puri Agung Karangasem, termasuk juga dengan Desa Adat Karangasem, bukan semata-mata persoalan pembicaraan tentang adat budaya, tapi di sini ada nilai sejarah dan masa depan terhadap keberadaan Karangasem, adat Karangasem sendiri. Saya, Ketut Parwate, izin pamit. Sampai bertemu di podcast Koplar berikutnya. Om Santi. Santi. Om. Terus